Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisanda Fania Anissa. Hari ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah struktur data. Nah, di sini terdapat dua soal. Yang pertama adalah membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan fungsi merge sort. Kemudian menentukan nilai variabelnya terserah mahasiswa dan kemudian analisa kinerja algoritma. Kemudian nomor yang kedua yaitu membuat program Java mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan counting sort. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu eh, yang mengurutkan data dari terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini yang pertama saya sudah ada file, saya sudah ada sintak yang saya simpan pada file marriageSortDescending.java. Nah, di awal sini ini saya membuat public class bernama marriageSortDescending dan ini namanya harus sama dengan nama file di mana kalian menyimpan file tersebut. Jadi kalau nanti tidak sama maka akan muncul error. Nah, ini merupakan kelas utama yang mewadahi seluruh program merge sort ini. Nah, kemudian pada public static void merge sort ini merupakan eh, sintaks yang mendeklarasikan bahwa ini fungsi utamanya yaitu untuk merge sort atau pengurutan. Nah, selanjutnya pada ini sintaks baris keempat ini diberikan fungsi bahwa nantinya merge sort ini akan berjalan ketika array yang dimasukkan itu lebih dari satu. Karena kalau hanya ada satu elemen, maka mau diurutkan dari terbesar atau terkecil pun maka akan tetap seperti itu. Tapi kalau ada angka satu dan dua, maka eh, diurutkan dari yang eh, dari yang terbesar ke terkecil ya berarti 2 1. Walaupun awalnya tuh satu dan 2 gitu. Nah, kemudian lanjut ke baris ke-6. Ini baris ke-6 yaitu menjelaskan tentang nantinya sistem akan mencari di tengah dari array itu untuk kemudian di split menjadi dua bagian. Misalnya ada 8 array, maka akan di split jadi 4 4. Nah, kemudian untuk ini baris ke-8 dan 9 itu akan dibuatkan array baru. Jadi tadi kan di split menjadi dua, jadi antara sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, setelah itu sistem array copy R. Nah, ini ini fungsinya untuk menyalin eh, bagian kiri array ke array utama. Seperti itu. Nah, kemudian pada baris ke-12 ini digunakan untuk menyalin bagian kanan ke array right. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada merge sort left dan juga merge sort right. Nah, ini itu fungsinya untuk memanggil dirinya sendiri sampai array kembali jadi satu ukuran lagi. Seperti itu. Nah, kemudian pada baris ke-17 ini eh, fungsinya yaitu ketika array yang ada di sebelah kiri dan kanan itu sudah terurut, maka akan dijadikan satu dengan menggunakan fungsi merge tersebut. Merge itu digabung. Nah, kemudian selanjutnya eh, ini array copy merge ini digunakan untuk menggabungkan kembali array ke array yang asli. Jadi sebelum yang tadi di split. Nah, selanjutnya yaitu public static integer merger ini menggabungkan dua array yang sudah terurut menjadi satu array besar. Dan pada bagian
pada bagian integer result. Nah, ini berarti hasil akhirnya itu akan disimpan pada array namanya result. Seperti itu. Kemudian untuk integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan 0 merupakan deklarasi integer i ini untuk pointernya untuk bagian kiri, kemudian j itu yang kanan, dan k itu untuk resultnya atau hasilnya. Jadi pointer itu sebagai penunjuk posisi elemen mana yang sedang dibaca seperti itu. Kemudian eh ini ketika masih ada elemen pada kedua array itu akan terus apa apa namanya dilakukan perbandingan seperti itu. Kemudian bagian ini if left garis ke-29 sampai 34 ini kan fungsinya yaitu mengurutkan descending dari yang besar ke yang terkecil. Jadi ketika k plus plus ini, nah itu akan menyimpan nilai ke result lalu pindah indeks dan yang left ini mengambil angka dari left lalu dipindah ke indeksnya. Nah kalau yang else ini fungsi else itu akan jika jika di angka yang ada di sebelah kanan lebih besar, maka akan diambil dari right ke seperti ini. Jadi diurutkan. Nah, sedangkan while ini sisa elemennya, ini sisa elemennya. Jadi kan tadi sudah diurutkan. Kemudian sisa elemennya maka akan dimasukkan semuanya. Ini di bagian eh I maupun J dan juga result. Jadi ini nanti akan menghasilkan return result itu mengembalikan array hasil penggabungannya. Nah, kemudian ini kembali ke apa namanya main programnya. Nah, ini integer datanya, ini datanya ya yang kita masukkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada bagian integernya ini kalian bisa deklarasikan angka berapapun. Jadi lebih dari satu ya tentunya, tapi berapa banyaknya itu bebas. Kemudian tadi kan kita sudah membuat programnya di atas, membuat fungsi-fungsi dari measure sort. Di sini kita panggil measure sort data. Nah, kemudian di bagian ini untuk menampilkan hasilnya dari sini biasa eh apa kita tuliskan ini untuk nanti outputnya berarti muncul tulisan teks seperti ini. Kemudian titik dua for integer integer i data. Jadi akan memanggil datanya dari sini. Nah, jadi ini kita panggil seperti ini. Dan ketika di run, hasilnya ini. Nah, ini ketika di run. Jadi awalnya tadi saya coba dari awal. Ini untuk coba. Nah, ini hasilnya kan tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diurutkan dari yang terbesar, maka hasilnya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, coba kita urutkan dari, kita buat angka baru. Kita buat angka baru. Nah, misalnya 23, 41, 61, 5. Ini random aja ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl S, kita panggil lagi Java Manager Sort Descending.java. Java Manager Sort Descending. Nah, jadi hasilnya 60, 41, 23, 51. Jadi angka berapapun nanti akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil seperti itu. Kemudian ini ke program yang kedua yaitu menjelaskan tentang data dari yang
terbesar dan yang terkecil juga, tapi menggunakan fungsi lain yaitu counting sort. Nah, di sini kita ini ya, saya sudah punya sintaksnya dinamakan counting sort ya, public class counting sort. Nah, ini seperti awal tadi ya, ini membuat fungsi counting sort. Kemudian di bagian sini, seperti penjelasannya, ini adalah bagian untuk mencari nilai maksimum yang akan menentukan ukuran array count-nya. Jadi ada max 6, integer 6, array-nya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat array itu menyimpan frekuensi berapa kali angka tersebut itu muncul. Tuh. Nah, kemudian di bagian ini akan kita hitung eh, frekuensi tiap angka. Misalnya kita nanti memasukkan angka 2 itu munculnya berapa kali? Misalnya dia munculnya 3 kali, maka count nanti akan muncul di sini 3 kali. Seperti itu. Oh, salah. Di sini count dua 3 kali gitu. Kemudian akan disusun kembali menggunakan loop mundur karena kita akan mengurutkan dari yang terbesar dari yang terkecil itu akan diurutkan menggunakan for ini perulangan seperti itu. Kemudian di sini public static ini untuk eh, hasil akhirnya kita memasukkan angka random. Nah, di sini kita coba ganti misalnya 11, 89, 78, 56. Kita kontrol S, kemudian di sini kita tulis kembali Java counting sort descending dot Java counting sort descending. Nah, muncul 89, 78, 56, 1. Nah, jadinya ini hasilnya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Mohon untuk arahannya dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.